Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan, jumpa kembali di channel SNA Rencar. Dalam video kali ini, insya Allah saya akan ngebahas tentang cara menyewakan mobil lepas kunci yang insya Allah aman. Sekarang saya akan ngebahas poin yang ketiga, yaitu cara mengecek data keluarga atau orang-orang terdekat kita, terdekat konsumen. Nah, yang pertama itu kita cek yang namanya NIK dan kakak gitu. Mulai dari orang tuanya, terus adiknya atau kakaknya. Kalau misalkan keluarganya 5, kita kan bisa ngecek kakaknya, adiknya gitu, anaknya. Nah, kita cek. Untuk cara ngecek NIK dan kakak kan sudah kami jelaskan di video sebelumnya, bisa dicek ya. Nah, itu cara mengecek NIK dan kakak. Yang kedua, kita cek yang namanya nomor handphone. Semuanya kita cek. Jadi kita salah satu syarat sewa mobil lepas kunci, wajib si konsumen itu isi formulir, isi form yang dimana di form tersebut kita meminta yang namanya kontak darurat. Kalau misalkan suami yang menghubungi rental, maka suami wajib mencantumkan nomor istri kalau sudah menikah. Terus nomor orang tua, apakah ibunya atau ayahnya. Yang ketiga, nomor kakak atau adik atau paman atau orang-orang terdekat, teman kantor gitu. Nah, minimal 3, kita minimal 3 punya kontak darurat. 4 berarti sama beliau yang menghubungi rental. Jadi kita dapat 4 nomor. Yang pertama konsumen langsung, yang kedua istri atau suaminya, atau terus orang tuanya, terus orang terdekat atau paman atau adik atau kakak gitu. Nah, kita cek semuanya. Nah, cara ngecek nomor itu ada 5 ya. Saya pelajari ada 5 kekuatan nomor itu. Yang pertama yaitu kita cek di yang pertama, langkah yang pertama kita cek namanya di Get Kontak. Itu aplikasi di Play Store ada ya, namanya Get Kontak. Nah, kita misalkan ada konsumen yang masuk, suaminya yang menghubungi kita, pasti mencantumkan nomor istrinya, nomor daruratnya, terus orang tuanya, ayah atau ibu, atau terus temannya atau adik atau kakak atau paman itu. Kita cek semuanya di Get Kontak. Lihat berapa penandanya dan apa saja nama penandanya. Kalau misalkan semua 4 nomor tersebut tidak ada yang mencurigakan dari penanda Get Kontak, maka Get Kontak insya Allah, secara Get Kontak insya Allah aman gitu. Kita kasih checklist misalkan, insya Allah aman untuk penanda. Yang kedua, cara ngecek nomor itu di dia menggunakan nomor apa gitu, itu ngaruh. Misalkan Telkomsel, Kartu Tri, Halo, nah itu ngaruh. Semakin nomornya mahal semakin kuat gitu. Misalkan kartu Halo, insya Allah kuat rata-rata ya, rata-rata. Nah, yang kedua, cek nomornya nomor apa. Yang biasanya umumnya yang kuat itu Telkomsel ya, untuk berurusan dengan Telkomsel. Yang ketiga, berapa digit nomor tersebut. Kalau udah 10 digit itu mahal harga nomor tersebut. Kartu Telkomsel 10 digit, setahu saya itu harganya itu kalau random ya, kita gak milih nomor, itu sekitar 250 ribuan. Itu nomornya saja setahu saya, yang 10 digit. Nah, sekarang kan 2023 ya. Itu nomor yang lama. Apalagi ditambah dengan yang keempat, nomornya cantik. Nah, nomornya cantik itu bukan nomor tersebut nomor wanita, bukan. Jadi nomor cantik itu misalkan ada 0853, misalkan 20, 20, 20, 30, 30, 30. Nah, itu nomornya cantik. Nomornya cantik itu pasti mahal. Pasti mahal. Apalagi 10 digit, terus nomornya cantik. Nah, insya Allah itu
kuat. Orang yang punya nomor tersebut pasti beli, insya Allah pasti beli dia itu, pasti beli. Yang kelima kita cek di WhatsApp, dicek di WhatsApp itu di info dan nomor, atau kita bisa kalau sebagai pemakai itu namanya status. Nah, ini contoh nomor istri saya ya. Nah, di nomor tersebut kelihatan nggak ya? Nah, ada yang di paling bawah yang namanya info dan nomor nih, info dan nomor. Terus ada di bawahnya itu 10 September 2022. Nah, ini 10 September 2022. Nah, semakin lama info dan nomor tersebut, maka semakin kuat. Misalkan info dan nomor, apakah dia update statusnya sibuk, ada, lagi tidur, ya macam-macam lah setiap konsumen itu. Dicek kita yang terpenting tahunnya, tahun di bawahnya setelah status itu tahun berapa, semakin lama itu semakin kuat. Nah, jadi misalkan tahunnya itu 2015 ke bawah, berarti sekarang udah 2023, berarti nomor udah dipakai sama beliau selama 8 tahun. Nah, insya Allah kuat yang seperti itu. Oke, yang kelima ya, emang udah nomor 5. Tadi yang terkait get kontak ya. Terkait get kontak, maka nomor yang tadi, misalkan dia di WA-nya, di status WA ini nomornya 2015, dan semua nomor empatnya itu lama di status WA-nya dan mereka aktif semuanya di WA. Terus di get kontak tidak ada yang mencurigakan penandanya, maka insya Allah itu kuat dari segi nomor. Yang ketiga, itu cara mengecek sosial media keluarga atau orang-orang terdekat si calon konsumen. Nah, sosial medianya kita cek kalau di Facebook ya. Apakah di Facebook, apakah di Instagram, sama saja sih. Sama saja. Kalau di Facebook kita harus berteman dulu. Jadi SOP rental, kita harus berteman sama konsumen biar saling terbuka gitu. Kita terbuka, rentalnya ada di sini, garasinya di sini. Terus kita juga menyewakan bukan 100.000, mobilnya itu harganya ratusan juta gitu. Jadi harus saling terbuka gitu. Jadi si konsumen wajib berteman sama kita, apakah di Instagram, apakah di Facebook. Nah, kalau sudah berteman, itu kita bisa lihat di pertemanan. Ini saya ngebahas Facebook dulu ya, di pertemanan. Nah, di pertemanan itu kita lihat tadi fokus kembali lagi ke WA yang diisi sama konsumen. Nomor darurat, apakah keluarganya, apakah orang-orang terdekatnya. Misalkan yang menghubungi kita itu suaminya, misalkan namanya Pak Dadang, nah orang tuanya Pak Rahmat. Nah, kita cek di pertemanan Facebook, tulis aja Rahmat, nah keluar. Kalau orang tuanya punya Facebook. Terus istrinya siapa? Misalkan Lilis. Nah, kita cek di pertemanan dia ada gak Lilis. Nah, Lilis keluar. Nah, kita cek semuanya. Terus kakaknya, pamannya, nah, orang terdekat, teman kantornya, itu insya Allah pasti ada gitu. Makanya satu konsumen ketika memberikan sosial media dan berteman sama kita, nah insya Allah kita tahu keluarganya semuanya. Kalau misalkan hubungan mereka baik, jadi berteman sama semua keluarganya gitu. Kita cek semuanya di sosial media, hubungannya gimana, updatean statusnya gimana, terus sama teman-temannya gimana, terus kantornya, kerjanya di mana, itu bisa ketahuan. Terus dia sering update status apa, terus dia sering update foto tentang usahanya, tentang kantornya gitu. Itu menguatkan kita, menguatkan kita. Kecuali kalau si sosial media itu sangat tidak kuat, dia jarang update, terus istrinya juga jarang update, keluarga yang lain juga jarang update, bahkan dia si konsumen gak mau harus berteman menjadi syarat
kita harus berteman sama mereka itu mencurigakan. Nah, kita harus saling terbuka lah. Oke, tentang sosial media gitu. Yang keempat itu selalu yang namanya konfirmasi. Konfirmasi kepada istrinya, kalau misalkan yang nyewa itu suaminya. Terus konfirmasi kepada orang tuanya, konfirmasi ke adik atau ke kakaknya, konfirmasi ke teman dekatnya. Gitu. Teman dekatnya biasanya orang kantor. Gitu. Konfirmasi. Jadi si konsumen itu ngerental ke kita nih, suaminya. Nah, kita konfirmasi ke istrinya. Di telepon, di chat, tidak berlebihan, video call untuk memastikan itu teh nomor istrinya, nomor orang tuanya, nomor temannya, itu untuk memastikannya. Khawatir nomor kontak darurat tiga-tiganya nomor dia sendiri gitu, dia punya 3 HP misalkan. Nah gitu, makanya penguatnya itu video call. Nah, konfirmasi. Jadi misalkan dia, si suami ngubungi kita ke rental, nah kita konfirmasi ke orang tuanya, Pak, ini betul dengan anak Bapak, video call kah atau via telepon? Nah, betul Pak. Oh iya Pak, saya mau konfirmasi, beliau misalkan besok mau sewa mobil ke kami lepas kunci, infonya mau jalan-jalan di Bandung selama 3 hari. Nah, si orang tuanya kalau ikut bakalan langsung ngerespon apakah ikut atau enggak. Dia kalau terbuka biasanya ngerespon. Jadi si orang tua, oh iya betul mas, dia itu kalau misalkan orang luar kota ya, dia itu lagi mau liburan di Bandung, kami juga ikut mas sekeluarga gitu, memang kita mau jalan-jalan di Bandung gitu. Nah itu orang tuanya udah konfirmasi gitu, udah oke lah, video call udah oke misalkan. Nggak masalah sebenarnya kalau misalnya kita minta video call. Saya juga sesekali minta video call sama konsumen gitu untuk konfirmasi. Nah, itu terkait konfirmasi. Terus konfirmasi istrinya juga betul, ini dengan suaminya betul. Terus ya infonya besok mau rencana sewa mobil di Bandung, infonya jalan-jalan 3 hari, dia akan mengiyakan, iya mas saya juga ikut biasanya gitu. Kalau orang dalam kota, orang kota Bandung gitu, orang dalam yang mau sewa keluar kota, kita juga konfirmasi sama, biasanya suka ada orang tua itu bilang, orang tua apakah istri ataukah adik suka bilang, iya mas ada keperluan keluar kota kami juga ikut, atau iya mas ada dinas kantor suami saya, kakak saya, anak saya misalkan ada dinas gitu. Begitu. Jadi kita selalu konfirmasi ke nomor-nomor kontak darurat tersebut. Konfirmasi bukan ke 1 orang, itu ke 3 nomor, suaminya, istrinya, terus orang tuanya sama teman kantor. Kalau ada teman kantor, kadang si konsumen itu untuk keperluan dinas kantor, pasti si teman kantornya juga tahu gitu. Nah itu terkait konfirmasi gitu. Pastikan selalu konfirmasi sebelum ngasih unit ke konsumen. Konfirmasi itu juga termasuk konfirmasi pekerjaannya gitu. Ke orang tua biasanya tahu, istrinya, teman kantornya. Oke, kurang lebih seperti itu terkait cara cek data keluarga dan orang-orang terdekat si calon konsumen. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.